Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tutorial pengolahan data menggunakan software eViews. Data yang digunakan yaitu data panel, time series, serta cross-section. Data-data tersebut akan melalui uji statistik deskriptif, uji pemilihan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita buka aplikasi eViews. Setelah itu siapkan data panel pada Excel seperti ini. Kita klik Create a new eViews work file. Setelah itu muncul kotak seperti ini. Untuk work file structure type-nya, karena kita menggunakan data panel, maka kita pilih balance panel. Untuk frekuensi, pilih annual karena sesuai dengan data yang kita miliki, yaitu data tahunan. Start date diisi tahun mulainya, yaitu tahun 2016. Dan end date berarti tahun 2020. Number of cross-section diisi dengan jumlah perusahaan seperti ACRS, AMRT, dan jumlah perusahaan data. Kita ada 18. Lalu oke. Pilih objek, klik new object, lalu type of object pilih series. Name for object isi nama variabelnya yaitu variabel Y, lalu oke. Untuk variabel lainnya X1, X2, X3 tinggal copy dari variabel Y. Jika sudah terbentuk variabel X1, X2, X3, dan Y, lalu kita akan masukkan data yang kita miliki ke eViews. Supaya variabelnya menjadi ganda, maka kita klik kanan Y, lalu tahan CTRL, lalu klik X1, X2, X3, sehingga data diselect semua. Lalu klik kanan, open as group, sehingga data yang kita punya sesuai dengan yang ada di Excel, yaitu 18 sampai tahun 2020. Lalu copy data yang ada di Excel ke eViews. Klik copy. Lalu paste di bawah variabel Y baris pertama. Klik kanan, paste yes. Setelah itu, close, klik X. Lalu yes. Walaupun kita sudah close, tapi data sudah terrecord di aplikasi eViews ini. Setelah memasukkan data panel yang ada di Excel ke eViews, kita akan mulai pengolahan data dari uji statistik deskriptif. Pertama-tama kita klik Y, lalu tekan CTRL, tahan, dan klik X1, X2, dan X3. Lalu pilih Quick, Group Statistik, Descriptive Statistik, lalu Common Sample. Nah, setelah terisi variabel-variabel tersebut, lalu pilih OK, maka akan muncul hasil dari uji statistik deskriptif. Biasanya pada uji ini yang digunakan yaitu mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, dan jumlah observation. Selanjutnya kita akan melakukan uji chow. Untuk memilih pendekatan mana yang cocok, apakah model CEM, FEM, atau REM, maka kita akan membuat model tersebut terlebih dahulu sebelum uji chow. Klik Y, tekan CTRL, lalu pilih X1, X2, dan X3. Lalu klik kanan, open, pilih as equation. Nah, itu adalah formula yang harus kita susun. Di sini konstanta adalah C, maka urutannya adalah Y, spasi,
C, Y spasi C, spasi X1, spasi X2, dan spasi X3. Setelah itu, kita pilih panel option, cross section pilih none, lalu OK. Maka muncul hasil dari common effect model, lalu simpan terlebih dahulu dengan mengklik freeze, kemudian beri nama, pilih title, isi CEM, lalu klik OK. Selanjutnya, kita akan melakukan fix effect model. Caranya sama seperti tadi. Pertama, klik kanan, open, pilih as equation, lalu Y sama dengan C, spasi C, spasi X1, spasi X2, dan spasi X3. Setelah itu kita pilih panel option, cross section fix, lalu OK, yes, lalu kita freeze dan beri nama, klik title, isi nama FEM. Oke. Karena model CEM dan FEM sudah dibuat, maka kita akan melakukan uji Chow. Geser ke bawah dulu. Lalu pilih klik view yang ada di cross section fix, pilih fix atau random effect testing, pilih redundant fix effect like hood ratio, lalu keluar hasil uji Chow. Nah, di situ diketahui bahwa nilai probabilitas 0,0 maka lebih kecil dari 0,05. Maka model yang lebih baik digunakan yaitu FEM atau Fixed Effect Model. Simpan dahulu dengan cara klik freeze, lalu klik title, nama, diberi nama dengan uji Chow. Oke. Menurut uji Chow, model FEM yang lebih baik, tapi kita harus membandingkan lagi dengan model REM. Setelah itu kita keluarkan lagi, klik Y, tekan Ctrl, lalu klik X1, X2, dan X3, klik kanan, open, as equation. Cara masih sama kayak tadi, Y spasi C, spasi X1, spasi X2, spasi X3. Lalu panel option, untuk cross section pilih random, lalu OK. Yes. Selanjutnya simpan, freeze terlebih dahulu, pilih title, berikan nama REM. Oke. Lalu kita akan melakukan uji Hausman untuk membandingkan mana model yang lebih baik antara REM dan FEM. Caranya klik view, klik fix or random effect testing, lalu pilih Hausman test. Maka akan keluar hasilnya dengan probabilitas sebesar 0,83 sekian
di mana hasilnya lebih besar dari 0,05, maka model yang lebih baik digunakan yaitu rem. Jangan lupa simpan terlebih dahulu dengan mengklik freeze, klik title, isi uji Hausmann, oke, dan name uji underscore Hausmann. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji Lagrange multiplier, yaitu dengan mengklik Y, lalu tekan CTRL dan klik X1, X2, dan X3, klik kanan, open as equation. Untuk konstanta kita pindahkan setelah variabel Y. Kemudian klik panel option, bagian cross section pilih none, lalu klik OK. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Klik view, pilih fix random effect testing, pilih Lagrange multiplier, maka akan muncul hasil dari uji Lagrange multiplier-nya. Lalu pada Bruch-Pagan bagian cross section hasilnya kurang dari 0,05 atau sebesar 0,0000. Maka model yang baik dipilih yaitu rem. Jangan lupa simpan, klik freeze, klik title, uji LM. Oke. Klik name, uji underscore Lagrange multiplier. Oke. Setelah kita melakukan uji Chow, uji Hausmann, dan uji Lagrange multiplier, dapat disimpulkan bahwa model rem yang lebih baik digunakan dibanding model lainnya. Maka pada kasus ini kita akan menggunakan rem. Klik kanan, klik kanan open as equation, lalu pindahkan konstanta setelah variabel Y. Pilih panel option, cross section isi random, lalu OK. Yes. Setelah itu akan muncul persamaan regresi. Nah, di sampingnya itu hasil dari uji T, dan di bawahnya merupakan hasil dari uji F. Ini merupakan hasil dari regresi. Kita akan melakukan uji asumsi untuk mengetahui layak atau tidaknya. Uji asumsi yang akan dilakukan pertama yaitu uji normalitas. Pertama, masuk ke view, pilih residual diagnostic, pilih normality test. Nah, bisa dilihat nilai probabilitasnya sebesar 0,0000, maka ini lebih kecil daripada 0,05. Artinya data tersebut berdistribusi tidak normal. Lalu jangan lupa simpan, klik freeze, lalu klik name, beri nama uji normalitas, underscore normalitas. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Klik quick, pilih grup statistik, klik correlation. Karena pada uji ini kita akan mengkorelasi antara variabel independen, maka dari itu kita hilangkan variabel Y-nya. Dihilangkan ya variabel Y-nya. Klik OK. Yes, bisa dilihat korelasi antara variabel yaitu 0,38 sekian sehingga tidak lebih dari 0,8. Artinya di sini tidak terjadi masalah multikolinearitas. Jangan lupa freeze. Beri nama name uji underscore multikolinearitas. Oke. Selanjutnya, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Pilih genre,
Pada enter equation, isi res ABS sama dengan ABS dalam kurung resid. Klik OK. Lalu muncul res ABS. Lalu kita akan korelasikan antara X1, X2, dan X3 dengan res ABS. Kita select dulu res ABS. Lalu tekan CTRL, pilih X1, X2, dan X3. Klik kanan, open as equation. Lalu sudah ada persamaannya. Pindahkan konstanta atau C di depan res ABS. Lalu klik OK. Yes. Hasil uji heteroskedasititas diperoleh nilai probabilitasnya sebesar 0,2. Maka nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan tidak terdapat heteroskedastisitas. Jangan lupa freeze. Name uji underscore heteroskedastisitas. Oke. Nah, berikut tutorial penerapan data panel pada eViews. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.